Selamat malam, yang saya hormati Ibu Gladys Griselda Gosal selaku dosen mata kuliah Cost Management. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Jati. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tugas ALP Cost Management tentang usaha saya, yaitu peternakan bebek yang saya namai dengan nama NBA Farm. Latar belakang peternakan NBA Farm. Awal mula berdiri usaha peternakan berawal dari tahun 2022. Karena adanya ketersediaan lahan di desa, dari situ saya dan rekan saya mencoba mendirikan peternakan bebek dengan modal awal yang minim dengan konsep tradisional, melihat dari ketersediaan pasar untuk potensi bebek pedaging baik tingkat lokal, region maupun nasional. Daging bebek dikenal memiliki cita rasa yang lezat, membuat harga jual yang stabil, serta permintaan yang terus meningkat. Di MBF Farm untuk pemasaran saat ini kita memasarkan ke pasar tradisional, warung makan kaki lima, pengepul. Saat ini kita sedang mengembangkan pemasaran melalui dengan platform media sosial untuk memperluas jangkauan pasar kita. Berikut merupakan aliran biaya atau cost flow pada peternakan MBA Farm. Model pendekatan pembesaran bebek pedaging dipengaruhi faktor produksi dipengaruhi harga, penerimaan, pengaruhi biaya produksi, pendapatan, BIP harga. Produksi, stabilisasi kandang sebelum DOC masuk, sanitasi yang baik dan senantiasa menjaga bebek-bebek yang ada tetap sehat dan produktif agar dapat meningkatkan nafsu makan pada bebek sebagai tindakan proaktif sekaligus menghasilkan daging bebek yang berkualitas. Sangat penting bagi kami NBA Farm menjaga kebersihan kandang setiap harinya, seperti menyuci wadah pakan, minum bebek, serta menyemprotkan disinfektan pada kandang supaya tersebar dari virus dan kuman. Kedua, proses masuknya DOC. Pada proses ini sebagai peternak, MBM Farm melakukan analisis pada pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini perlu kita perhatikan dengan cermat, terutama dari kondisi fisik dan kesehatan. Saat ini kita berpartner dengan pemasok DOC dari salah satu peternak bibit yang berada di Mojosari, Mojokerto bernama CV Jaya Abadi Farm. Proses perawatan. Pemberian untuk mendapatkan daging bebek yang berkualitas dengan hasil panen yang memuaskan, pemberian pakan bermutu. Pemberian pakan kita sesuaikan dengan umur DOC atau DOD. Saat umur bebek berusia 1-15 hari, pakan yang kita berikan dicampur dengan air dengan frekuensi pemberian sebanyak 5 kali dalam sehari. 2 minggu pertama bebek dalam masa pertumbuhan terbaik perlu diberikan pakan konsentrat 511 sebesar 100% murni. Saat berusia 15-20 hari, 15-20 hari, jenis pakan grower yang dicampur sedikit dedak dengan sedikit air diberikan sebanyak 3 kali sehari. Untuk bebek yang memasuki usia panen, pakan dengan bahan campuran yang kita buat sendiri dengan dedak, tepung bulu unggas, tepung jagung dengan dicampur konsentrat serta bahan sayur organik dapat mendapatkan tingkat rasio daging dengan rasio bobot yang memuaskan. Berikut merupakan cost flow pada peternakan MBA Farm dibagi dari 3 SDM, operasional, penjualan. Jadi pekerja langsung. Dalam menjalankan peternakan bebek MBA Farm menggunakan satu pekerja yang bertanggung jawab mendukung operasional peternakan seperti memberikan makan dan air, pembersihan kandang, pemeliharaan kandang, dan kesehatan. Kedua, pekerja tidak langsung. Pekerja tidak langsung biasa bekerja saat masa panen tiba dengan rasio panen 1.500 ekor.
Operasional. Dalam menjalankan usaha peternakan, operasional adalah biaya yang perlu diperhatikan secara khusus agar mendapatkan hasil yang sesuai dan tidak sampai mengalami kerugian. Yang perlu diperhatikan adalah satu, bibit bebek pedaging. Harga bibit pedaging per Januari 2024 sampai April 2024 dengan rata bibit unggul dengan harga 7.000 per ekor. Akan memastikan bebek mendapatkan pakan yang cukup untuk menghasilkan bebek yang dengan memiliki bebek bobot yang berat. Ketiga, suplemen, obat, dan vaksin. Bebek merupakan hewan yang rawan akan penyakit. Pemberian suplemen, obat, dan vaksin menjadi faktor utama peternakan. Keempat, biaya listrik, biaya overhead, serta biaya disinfektan. Penjualan untuk daging bebek saat memasuki masa panen tiba di usia bebek 40 hari untuk pendistribusian hasil panen ke pasar tradisional ataupun pengepul. Untuk kotoran dan bebek yang sudah mati, kita distribusikan kepada para pembudidaya lele. Biasanya mereka buat pakan. Berikut merupakan aktivitas biaya periode panen April sampai Maret per hari ini. Produksi. Biaya pembelian bibit seharga 7.000 per ekor sebanyak 500 ekor dari CV Jaya Abadi Farm. Kedua, biaya pembelian pakan ternak konsentrat 20 karung dengan harga 312.000 per karung serta pembelian dedak. Untuk operasional, biaya pembelian obat dan vitamin, biaya pembelian tempat makan dan minum, biaya listrik, air dalam satu periode. SDM, biaya gaji tenaga kerja langsung 3.500.000 dalam satu periode panen, sekitar 40 hari. Gaji tenaga tidak langsung satu orang 150 per masa panen. Penjualan, biaya manajemen pendistribusian hasil panen, biaya konsumsi saat panen serta pembelian operasional pembersihan saat terakhir masa panen tiba. Berikut merupakan cost clarification periode panen Maret-April. Produksi. Biaya pembelian bibit merupakan biaya variabel karena kebutuhan berubah seiring dengan kebutuhan bibit dan bebek yang akan diproduksi. Biaya pakan merupakan biaya variabel seiring dengan kebutuhan bebek yang akan dibudidaya. SDM, gaji tenaga kerja langsung. Gaji tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel tergantung dari kapasitas dan jumlah produksi. Dari segi operasional, biaya pembelian obat, vitamin merupakan biaya variabel karena tergantung pada jumlah ternak yang akan kita budidaya. Biaya pembelian tempat makan dan minum, biaya listrik, dan air dalam satu periode merupakan biaya overhead. Penjualan, biaya manajemen pendistribusian hasil panen, biaya konsumsi saat panen, serta merupakan biaya variabel karena umumnya biaya ini tergantung pada volume penjualan. Berikut merupakan produk costing, manufaktur. Biaya bahan baku 7.480.000, biaya overhead 235.000, biaya tenaga kerja 3.950.000, total HPP 11.665.000. Kang, penjualan bebek potong pedaging pada pengusaha warga Kilima dengan harga daging 39.000 per 2 kilo. Harga jual potong per kilo 28 per kilo. Efektivitas dan efisien. Perencanaan produksi untuk meningkatkan pengembangan pada peternakan MBL farm. Adapun strategi yang efektif atau sesuai dengan kemajuan peternakan di masa yang akan datang. Saat ini kita akan mengembangkan kemitraan dengan BUMDes guna meminimalisir dampak resiko buruk terhadap kegiatan usaha peternakan bebek dan juga melakukan pengembangan ataupun pemeliharaan yang berguna untuk mengembangkan potensi pengembangan peternakan di desa untuk meningkatkan minat pemuda-pemuda desa untuk terjun dalam usaha peternakan. Saat ini peternakan hanya mengembangkan usaha daging bebek. Kedepannya MBL Farm akan mengembangkan peternakan bebek petelur. Berdasarkan analisis pasar saat ini,
telur bebek sangat banyak peminatnya. Dari manajemen persediaan dan kecepatan. Lakukan promosi dan survei ke restoran dan warung kaki lima terdekat untuk menjual serta menawarkan daging bebek dengan harga bersaing dengan kualitas terbaik. Membuka dan menjual daging bebek secara online di platform media sosial untuk meningkatkan kecepatan penjualan serta menjangkau pasar yang lebih luas. Mengembangkan teknologi pengelolaan ternak bebek guna untuk meningkatkan kecepatan masa panen. Melakukan pengembangan terhadap pengelolaan daging bebek serta melakukan hubungan mitra dengan BUMDes. Dari SDM, untuk meningkatkan efisiensi dan untuk mengoptimalkan keuntungan, NBA Farm memiliki strategi untuk mengurangi tenaga kerja dalam usaha peternakan. Penggunaan tenaga kerja keluarga saat ini dalam operasional peternakan NBM Farm, peran keluarga terlibat secara efisien dan sesuai dengan kapasitas. Pengendalian biaya untuk menekan biaya listrik, air, serta ini untuk air kita memanfaatkan air dari tandon guna untuk menghemat budget. Pada saat ini merupakan laporan laba ribu formal. Laba pendapatan selama periode Maret-April dengan kapasitas 500 ekor dengan kematian 20 ekor dalam periode tersebut, semua dalam laporan laba rugi periode Maret-April merupakan biaya variabel yang dapat berubah-ubah tergantung volume. Laporan laba rugi margin kontribusi. Kontribusi margin total pendapatan dikurangi biaya variabel. Wah. Pendapatan usaha harga satuan 38.000, jumlah 480 ekor, total 18.720.000. Total penjualan kotor 520.000, total 19.240.000. Biaya produksi, biaya pakan 319.000 dikali 10 karung dengan harga 3.180.000. Biaya obat dan vitamin 35.000 per item dikali 12 botol senilai 420.000. Total 3.600.000. Biaya bibit 7.000 dikali 500 bibit senilai 3.500.000. Biaya panen dan pendistribusian 380.000. Biaya penyusutan alat dan overhead 235.000. Biaya tenaga kerja 3.950.000. Total 8.065.000. Total laba bersih 7.575.000. Berikut merupakan media sosial yang baru kita bangun dengan hanya ada pengikut 29 pengikut. Kesimpulan, dari hasil analisis identifikasi pada bisnis peternakan NBM Farm periode Desember Januari peternakan serta melakukan trial cost management NCFP dari data bisnis di atas. Tugas ini memberikan wawasan masukan kepada saya untuk lebih meningkatkan kapasitas serta pengendalian keuangan yang lebih baik pada periode saat ini. Peternakan mengalami keterburukan kapasitas produksi yang awal mulanya mampu memproduksi 2.500 ekor, periode ini hanya mampu memproduksi 500 ekor. Dikarenakan pada periode ini banyaknya ancaman penyakit pada bebek serta permintaan yang tidak stabil. Persaingan usaha ternak bebek meningkatkan harga pakan bebek, adanya sumber potensi konsumsi masyarakat selain daging bebek. Data analisa di atas menjadikan masukan untuk NBM Farm dalam perencanaan pengambilan keputusan ke depannya guna meningkatkan keberlangsungan bisnis. Sekian presentasi singkat saya. Terima kasih.